Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan bertemu kembali dengan materi gerak dan gaya. Untuk pertemuan kelima kali ini kita akan membahas materi tentang gaya. Tujuan kalian mempelajari gaya salah satunya adalah kalian dapat mendefinisikan tentang gaya, mengetahui resultan gaya, menyebutkan jenis-jenis gaya, contoh-contoh gaya, beberapa contoh gaya gesek, apakah itu menguntungkan atau merugikan, dan menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Baiklah, kita masuki yang pertama. Yang pertama adalah pengertian gaya. Gaya adalah suatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Jadi setiap yang kalian lakukan, baik itu berupa dorongan atau tarikan, itu adalah merupakan gaya. Satuan besaran gaya dalam satuan internasional adalah Newton atau yang disingkat dengan N. Kemudian berikutnya adalah resultan gaya. Apa yang dimaksud dengan resultan gaya? Resultan gaya adalah gabungan dari beberapa gaya yang biasanya disimbolkan dengan R. Di sini kita lihat ada gambar. Di sana ada simbol F2, ada F1. Berarti ada gaya 1, ada gaya 2. Di sana garisnya searah, baik F2 atau F1 searah, yaitu garisnya ke sebelah kanan. Nah, garisnya searah sebelah kanan berarti dia bernilai positif. Nah, bagaimana resultan gayanya? Resultan gayanya adalah gabungan dari kedua gaya tersebut, yaitu R sama dengan F1 ditambah F2. Bagaimana kalau gayanya lebih daripada 2? Nah, kalau gayanya lebih daripada 2, bisa kita rumuskan dengan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya. Berapa gaya nanti soal yang disebutkan atau yang tertera pada gambar. Oke? Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi kan gaya segaris yang searah. Sekarang gaya yang segaris berlawanan arah. Dari gambar kita lihat bahwa gaya F1 ke sebelah kiri. Berarti kalau kiri bernilai negatif. F2 ke sebelah kanan. Berarti dia memiliki nilai positif. Bagaimana resultan gayanya? Nah, resultan gayanya adalah R sama dengan, karena F1 negatif, R sama dengan negatif F1 ditambah F2, karena F2 bernilai positif. Kemudian, atau bisa kita balik, R sama dengan F2 dikurang F1. Jadi, baik R sama dengan negatif F1 ditambah 2 atau R sama dengan F2 dikurang F1 sama saja nilai dan hasilnya nantinya kalau F1, F2 diganti dengan angka. Oke, nanti akan kita coba beberapa contoh pada materi nanti berikutnya. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis gaya atau macam-macam gaya. Biasanya berdasarkan kontak antara benda, gaya terbagi dua macam. Yang pertama adalah gaya sentuh. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya sentuh
biasanya gaya yang bekerja pada benda dan terjadi sentuhan atau kontak langsung. Nah, jadi itu namanya adalah gaya sentuh. Gaya sentuh dicontohkan ada 4 gaya, yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Gaya otot itu yang bagaimana? Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan dari otot manusia atau otot hewan. Nah, pada gambar sudah jelas. Di situ adalah anak-anak yang sedang melakukan tarik tambang. Di situ ada tarikan. Nah, di situ juga ada dorongan. Nah, jadi itu adalah gaya otot. Kemudian berikutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas, biasanya gaya pegas ditimbulkan karena ada benda yang mengalami pemampatan atau perenggangan. Biasanya ini terjadi pada ketapel. Nah, gambar contoh tersebut adalah ketapel. Bagaimana? Adakah contoh yang lain? Ada, yaitu seperti panahan. Panahan juga merupakan gaya pegas. Oke, silahkan kalian cari nanti dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah biasanya ditimbulkan akibat dari adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Nah, pada gambar itu sudah jelas contohnya. Orang berkendaraan bermotor dan juga seorang anak kecil yang naik sepeda. Di sana ada persentuhan dengan permukaan jalan dan ban yang mereka pakai dalam kendaraan tersebut. Oke, yang berikutnya adalah gaya mesin. Gaya mesin ditimbulkan biasanya oleh pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya gaya mesin. Nah, contohnya seperti gaya mesin sebuah kendaraan atau gaya mesin yang ada contoh di dalam gambar ini. Oke, ini adalah beberapa contoh gaya sentuh. Yang berikutnya adalah gaya tak sentuh. Biasanya gaya tak sentuh ini disebabkan karena tanpa adanya gaya persentuhan. Jadi tidak ada kontak langsung. Ada 4 di sini, contohnya gaya magnet, gravitasi, gaya listrik, gaya berat. Gaya magnet itu yang bagaimana? Nah, gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang mempunyai sifat magnet. Jadi, gaya magnet ini bisa menarik benda yang lainnya tanpa melalui persentuhan dan tertarik ke arah benda tersebut. Nah, jadi itu adalah gaya magnet. Gaya gravitasi. Biasanya gaya gravitasi itu ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Kemudian kita dari atas pohon melempar sebuah benda ke tanah dan lain-lain. Itu adalah merupakan gaya gravitasi. Kemudian berikutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik biasanya ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Nah, jadi gaya listrik itu adalah gaya tarikan muatan listrik yang tidak sejenis. Karena di muatan listrik itu kan ada ion positif dan ion negatif. Oke.
Kemudian gaya berat. Nah, gaya berat itu biasanya gaya benda merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Artinya, gaya berat itu biasanya disebut dengan berat benda. Nah, ini ada hubungannya juga dengan gaya gravitasi. Artinya, dari sekian banyak, apakah itu gaya sentuh atau gaya tak sentuh, itu saling berhubungan. Nah, oke. Nanti bisa kalian cari sendiri contoh-contoh yang lain, baik itu contoh gaya sentuh ataupun gaya tak sentuh. Oke. Tadi gaya sentuh ada yang namanya gaya gesek. Jadi gaya gesek itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, kali ini gaya gesek yang menguntungkan itu apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama kita kan punya alas kaki, sepatu, dan sandal. Pernah kalian lihat di bawah telapaknya itu ada semacam karet. Gunanya apa? Untuk agar pemakainya tidak terpeleset. Nah, yang bergesek kan yang karetnya itu. Nah, jadi itu adalah merupakan gaya gesek. Nah, jadi kegunaannya itu menguntungkan buat kita agar kita tidak terpeleset. Yang kedua, ban mobil, ban sepeda motor itu juga dibuat dari karet. Apa gunanya itu? Untuk memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang juga didesain kasar agar bisa mengikuti kontur jalan yang ada. Oke, jadi itu adalah merupakan gaya gesek yang menguntungkan. Nah, ternyata ada gaya gesek yang merugikan. Apa saja itu? Nah, gir roda dan rantai pada sepeda motor, dan itu pasti ada. Yang sering bergesekan, dapat aus atau rusak. Nah, biasanya kendaraan seperti itu kan, mau tidak mau apabila mesin jalan, antara gir dan rantai itu kan selalu bergesekan. Tapi untuk mengurangi itu agar tidak terlalu cepat aus, walaupun akhirnya nantinya aus, biasanya kita berikan oli sebagai pelumas. Contoh yang lain juga ada. Nah, kereta api cepat berjalan di atas rel magnetis. Itu juga merupakan gaya gesek yang merugikan. Oke, nanti kita cari contoh yang lain. Nah, gaya ini berhubungan dengan hukum-hukum Newton. Siapa Newton itu? Newton adalah seorang fisikawan Inggris. Yang nama lengkap beliau adalah Isaac Newton. Beliau hidup di masa tahun 1643 sampai 1727. Apa saja hukum-hukum Newton itu? Ternyata hukum Newton itu ada hukum 1, 2, dan hukum 3. Sekarang kita masuki hukum 1 itu apa saja. Nah, hukum 1, bila resultan gaya yang bekerja pada benda 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu akan diam atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Contohnya, yang sering kita temui, ketika kita naik mobil, pada saat naik mobil kan, kemudian supir dengan mendadak merem. Terus, bagaimana keadaan kita? Kalau terlalu cepat, biasanya geraknya cepat, direm, keadaan kita terdorong ke depan. Nah, itu adalah salah satu aplikasi contoh dari hukum Newton 1. Yang kedua, koin. Koin di atas secari kain, kemudian kain itu kita tarik secara cepat. Bagaimana keadaan koin itu? Koin itu akan tetap berada di tempatnya. Nah, artinya tidak berpindah. Artinya benda itu mempertahankan kedudukannya. Jadi tetap berada atau bekerja pada benda 0. Artinya tidak ada gerakan sedikit pun.
artinya tetap diam di tempatnya semula. Oke? Nanti kita coba atau bisa kalian coba sendiri nanti di rumah, benarkah seperti itu? Nah, kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda itu, arah percepatannya sama dengan arah gaya itu. Biasanya disimbolkan dengan F sama dengan M kali A, atau F itu gaya, M itu massa benda, dan A itu percepatan. Itu adalah hukum 2 Newton. Kemudian hukum 3 Newton. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Biasanya, hukum 3 Newton ini dikenal dengan hukum aksi reaksi. Karena di sini ada gaya aksi dan gaya reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, Bu, contohnya? Biasanya apabila kita melempar bola misalnya ke dinding, kemudian kita lempar dengan lembut, bola itu akan kembali ke kita dengan lembut juga. Itu artinya kita memberikan reaksi ke dinding, kemudian dinding itu memantulkan ke kita, itu namanya reaksi. Tapi semakin cepat atau semakin kencang kita melempar ke dinding, semakin kencang pula bola itu berbalik ke kita. Artinya, disitulah yang namanya hukum aksi reaksi. Setiap aksi yang ada, reaksi yang sama tetap berlawanan arah. Nah, jadi itu mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain pada kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa kita tanyakan dan kita pecahkan bersama. Oke? Selalu semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.